adalah kisah nyata yang kami alami. Namaku Teddy dan 3 orang temanku, Yusuf, Randy, dan Raka. Kini kami sedang magang di salah satu hotel di daerah Jakarta. Kami adalah siswa dari SMK swasta. Untuk menghemat ongkos, maka kami mencari kosan yang dekat dengan tempat kami magang. Pada awal kami menempati kamar kos itu, kami tidak merasakan hal-hal yang aneh. Namun waktu itu, ibu kos pernah bilang kalau kosan ini ada penunggunya. Karena mengira ibu kos hanya menakut-nakuti kami, maka kami pun tidak ambil pusing. Kosan kami itu berada di lantai 4, yaitu lantai paling atas. Lantai yang pertama digunakan untuk sebagai tempat parkir. Lantai kedua digunakan sebagai tempat makan dan gudang. Lantai ketiga digunakan sebagai rumah si ibu kos, dan lantai 4 sebagai kosan. Tempat yang paling seram menurutku ialah di lantai 1 dan 2. Karena tempatnya gelap, lembab, dan kumuh. Selain itu juga banyak barang-barang yang bertumpukan di sana. Di lantai 4 terdapat 15 kamar yang terdiri dari 8 kamar terisi dan 7 kamar kosong. Karena beberapa bulan yang lalu penghuni kos banyak yang pindah, entah apa alasannya. Kamar kami berada di samping kamar kos yang kosong dan tidak terpakai lagi. Singkat cerita, malam pertama kami tidur di kosan itu tidak ada hal-hal yang aneh. Sampai beberapa minggu. Pada waktu itu pas malam Jumat, kami sedang membicarakan tentang masalah magang. Kami ngobrol sampai tengah malam. Jam menunjukkan setengah 12 malam, hingga teman kami melihat bayangan sekelebat di balik jendela. Sontak temanku membukakan pintu dan melihat siapa yang tadi lewat. Tidak mungkin ada orang yang lewat karena kosan di samping itu kosong. Mungkin itu hanyalah ibu kos yang sedang mengecekan. Setelah itu kami memutuskan untuk tidur. Entah kenapa malam itu suasana menjadi hening. Tidak ada suara sedikit pun. Biasanya jam-jam segini suka ada orang lewat 1 atau 2. Namun malam itu rasanya merinding. Aku melihat teman-temanku semua sudah beranjak tidur. Tinggal aku seorang. Tidak biasanya aku seperti ini. Aku berusaha untuk tidur, namun tetap saja tidak bisa. Beberapa cara aku lakukan agar aku bisa tertidur. Namun semua itu tidak berhasil. Sampai akhirnya di keheningan itu terdengar suara langkah kaki di kosan sebelah. Aku terdiam seketika dan langkah kaki itu semakin jelas di telingaku. Di situ aku mulai merinding. Aku mencoba menutupi badanku menggunakan selimut dan mencoba untuk tidur. Tapi tetap saja tidak bisa. Malah membuatku engap. Keringat dingin mulai bercucuran di tubuhku. Aku mulai membaca doa yang aku hafal sampai akhirnya aku pun tertidur. Di
pagi harinya, aku bercerita kepada teman-temanku apa yang telah terjadi tadi malam. Semua teman-temanku menuduhku itu hanyalah khayalan saja, tapi menurutku itu memang kenyataan. Singkat cerita, seperti biasanya kami sekedar ngobrol dan ngopi-ngopi di ruang tamu dengan pintu terbuka lebar. Ketika itu di malam minggu pukul 10:30 malam, temanku Teddy pergi ke kamar mandi yang lumayan jauh dari kamar kami dan harus melewati kamar kos yang kosong itu. Teddy dengan santai berjalan menuju kamar mandi. Ketika itu Teddy melirik ke salah satu kamar kos yang kosong tadi. Dan ternyata Teddy melihat sekelebatan bayangan putih, tapi Teddy menghiraukannya. Setibanya di kamar mandi, lampu tiba-tiba mati dengan sendirinya. Teddy terkejut dan mulai membukakan pintu untuk mengecek siapa yang mematikan lampunya. Namun tidak ada siapa-siapa di kamar mandi. Kamar mandi menjadi gelap gulita. Tiba-tiba Teddy mendengar suara di belakangnya. Teddy memberanikan diri untuk membalikkan badan. Dan ketika membalikkan badan, Teddy terkejut karena di hadapannya nampak sosok pocong yang wajahnya rusak. Sontak Teddy teriak dan lari dengan sekencang-kencangnya. Setiba di kamar, Teddy menceritakan kejadian di kamar mandi. Sontak aku dan temanku menjadi merinding dan bergegas untuk tidur. Beberapa hari kemudian, aku pulang ke kosan larut malam, sekitar jam 10-an. Ketika itu aku mulai memasukkan kendaraanku di parkiran kosan. Setelah itu, aku bergegas untuk istirahat. Tiba-tiba pintu kamar ada yang mengetuk dengan kencang sekali. Sontak aku dan temanku terkejut dan aku mulai membukakan pintu karena menurutku tidak sopan mengetuk pintu dengan sangat keras, apalagi di malam hari. Ketika aku buka pintunya, dan ternyata di balik pintu tidak ada siapa-siapa. Aku menutup kembali pintu dengan tergesa-gesa karena membuat bulu kuduku merinding. Aku dan temanku mulai berdiskusi untuk pindah kosan yang lain karena menurutku ini tidak beres. Setelah berdiskusi, teman-temanku setuju untuk pindah kosan baru, dan esok harinya kami berpamitan kepada ibu kos.